Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryo Anindito dengan NPM 220120110353. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadia Dina Rahmadani dengan NPM 220120100354. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Rufiano Cahya dengan NPM 22012010-365. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Damadula Sada dengan NPM 22012010369. Halo, perkenalkan nama saya Selisa Julita Patangke, NPM 2201201010377. Nama saya Naini Septia Syafati dengan NPM 22012010378. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hamdan, NPM 386. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Novela Ananda Putri dengan NPM 389. Halo, perkenalkan nama saya Halimatus Sadia, NPM 220120100392. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Rantauna Ramadhani. Saya dengan nomor NPM 220120100402. Pada dasarnya, setiap perusahaan yang berdiri pasti memiliki kompetitor atau pesaing-pesaing yang sejenis atau bahkan pesaing-pesaing yang lebih kuat. Namun, kita sebagai perusahaan juga harus memiliki strategi-strategi yang kuat, strategi-strategi yang unggul agar perusahaan kita itu tetap dapat berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan kita tuh tetap eksis di mata masyarakat. Nah, tetapi selain mementingkan strategi-strategi untuk mengunggulkan produk yang kita pasarkan, baik barang ataupun jasa, kita sebagai perusahaan juga harus mementingkan apakah layanan yang kita berikan kepada konsumen itu memuaskan atau tidak. Misalkan apabila layanan kita tidak memuaskan bagi konsumen, maka konsumen tidak akan memberikan feedback baik dan konsumen akan tidak lagi membeli produk yang kita jual. Sedangkan apabila layanan yang kita berikan dan layanan-layanan itu memuaskan bagi konsumen, maka konsumen itu bisa memberikan feedback yang baik dan kemungkinan akan loyalitas dari konsumen itu meningkat sehingga juga akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada Indomaret. Indomaret ini sebagai salah satu industri retail atau perdagangan yang menawarkan produk eceran. Indomaret ini merupakan salah satu jaringan market store terbesar di Indonesia, menawarkan berbagai macam produk, mulai dari makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, hingga barang yang diperlukan oleh sehari-hari. Begitu pula dengan Alfamart, di mana Alfamart merupakan jaringan toko market store yang terkenal di Indonesia. Alfamart juga beroperasi dalam industri retail atau perdagangan produk eceran. Mereka juga menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi, dan masih banyak lagi. Alfamart juga terkenal dengan banyaknya cabang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini membuat kedua market store menjadi pilihan bagi banyak orang. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Dalam hal ini, baik Alfamart maupun Indomaret telah melakukan segmentasi pasar untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang dituju. Indomaret di sisi lain memiliki pendekatan segmentasi pasar yang lebih luas. Mereka menargetkan segmen pasar yang lebih luas dengan menyediakan berbagai macam produk dan juga layanan. Indomaret memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan dengan menyediakan makanan, minuman, barang rumah tangga, perlengkapan, pribadi, serta layanan pembayaran. Dengan segmentasi pasar yang lebih luas, Indomaret dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan menyediakan berbagai produk dalam satu toko. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dari salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu Alfamart. Pertama-tama kita harus tahu apa sih yang disebut dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri adalah suatu proses pembagian pasar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik dan kebutuhan tertentu. Dalam hal ini, Alfamart cenderung melakukan segmentasi pasar berdasarkan lokasi geografis. Lokasi geografis yang diincar Alfamart adalah perkotaan dan daerah dengan populasi tinggi dan kepadatan penduduk yang tinggi seperti misalnya Jakarta dan Surabaya.
Melalui strategi ini, Alfamart memungkinkan untuk menargetkan konsumen yang sibuk dan yang ingin membutuhkan akses mudah ke produk sehari-hari. Dengan demikian, Alfamart dapat memaksimalkan penjualan mereka dengan menempatkan toko di lokasi strategis di perkotaan. Saya akan membahas targeting Indomaret. Jadi, Indomaret mentargetkan konsumen yang menginginkan keberagaman produk dan layanan dalam satu tempat. Indomaret menawarkan berbagai macam produk, termasuk makanan, minuman, barang rumah tangga, perlengkapan pribadi, serta layanan pembayaran. Indomaret menarik konsumen dengan kepraktisan dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, Indomaret juga mentargetkan konsumen yang menginginkan produk dengan harga terjangkau dan penawaran promosi yang menarik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang targeting pasar dari Alfamart. Targeting Alfamart sendiri, Alfamart menargetkan konsumen yang mencari akses mudah dan cepat ke produk sehari-hari. Mereka menyediakan produk-produk dasar seperti makanan, minuman ringan, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Dengan menyasar konsumen yang tinggal di daerah perkotaan, Alfamart juga menawarkan kenyamanan dan kemudahan berbelanja di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal atau tempat kerja. Nah, selanjutnya yaitu positioning dari Indomaret sendiri. Di sini Indomaret memposisikan dirinya sebagai teman kebutuhan sehari-hari. Mereka menekankan keragaman produk dan layanan yang tersedia di toko mereka, serta harganya pun juga terjangkau. Indomaret menggambarkan dirinya sebagai solusi paling lengkap untuk kebutuhan sehari-hari konsumen, di mana konsumen ini dapat membeli berbagai macam produk dalam satu tempat dengan harga yang bersaing. Indomaret juga menekankan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan berbelanja. Nah, untuk positioningnya Alfamart sendiri itu, mereka itu ada tagline belanja puas harga pas. Ya, kalau diimplementasinya itu biasanya kalau di Alfamart itu lebih murah sedikit sih daripada Indomaret. Kesimpulan tugas dari kami yang analisis yaitu adalah Indomaret dan Alfamart, strategi segmentasi, targeting, dan positioning memainkan peran penting dalam kesuksesan Alfamart dan Indomaret di industri minimarket. Alfamart fokus pada segmentasi pasar berdasarkan lokasi geografis dan menargetkan konsumen yang mencari kemudahan akses ke produk sehari-hari. Sementara itu, Indomaret memiliki pendekatan segmentasi yang lebih luas dan menargetkan konsumen yang menginginkan berbagai macam produk dan layanan dalam satu toko. Dalam hal positioning, Alfamart memposisikan dirinya sebagai warung pintar yang menekankan kemudahan dan kenyamanan berbelanja, sementara Indomaret memposisikan dirinya sebagai teman kebutuhan sehari-hari dengan menyoroti keragaman produk dan harga yang terjangkau. Kedua gerai minimarket ini terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Dengan strategi STP yang tepat, Alfamart dan Indomaret mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik, memposisikan diri mereka sebagai pemain terkemuka di industri minimarket dan menghadapi persaingan yang sengit.